Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja kami jumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada perjumpaan kali ini kita lanjutkan cerita tentang kisah Misteri Keranda di Desaku. Sebelum lanjut ke kisahnya, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke kisahnya. Selamat mengikuti. Angin berhembus kencang, petir dan juga kilat terus bersahutan. Daun-daun jati pun bergesekan satu sama lain. Beberapa dari mereka bahkan jatuh ke atas sungai, hanyut bersama beberapa ranting kering. Tetes demi tetes air hujan mulai berebut membasahi bumi saat warga desa terlelap dalam mimpi. Langkah kaki mengendap-endap dalam gelap, mata awas menatap sekeliling. Pengalaman banyak memberikan pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Seseorang dengan pakaian ketat serba hitam dan tutup kepala yang juga menutupi wajahnya mulai menggali tanah yang berada di samping sungai Banyu Bening. Sesekali matanya terus memandang sekeliling. Saat menyadari tak ada seorang pun di sekitarnya, tangannya semakin gesit menggali. Lalu tangannya menyentuh papan keras, sebuah peti kecil yang berisikan benda yang ia cari. Diambilnya peti itu. Setelah dibuka dan memastikan isinya aman, seseorang yang berpakaian serba hitam itu kembali berjalan mengendap keluar dari hutan. Lantas menaiki motornya yang terparkir di ujung jalan desa. Suasana desa masih sangat sepi. Hujan membuat warga malas untuk sekedar keluar rumah untuk ronda malam. Selain itu, sepertinya mereka memang sangat lelah dan ingin beristirahat untuk malam ini setelah melewati malam-malam yang penuh dengan tragedi. 2 tahun kemudian, 2 anak kecil beberapa kali terjatuh saat mulai melangkahkan kakinya di atas rumput pada sebuah halaman rumah. Tak jauh dari mereka, seorang lelaki duduk sambil tertawa. Sepertinya lelaki itu adalah ayah dari kedua balita lucu dan menggemaskan itu. Sedangkan sang ibu tersenyum bahagia dari arah dapur, menatap kebersamaan anak kembarnya dengan sang ayah. Masih diingatnya 2 tahun yang lalu saat suami pertamanya meninggal oleh dirinya sendiri. Selama hampir sebulan, Nara depresi dan hanya mengurung diri di dalam rumah yang ia sewa. Beruntungnya, ia masih memiliki sahabat yang dengan setia membantunya untuk kembali bangkit. Sang sahabat bernama Miranda itu adalah sepupu dari lelaki yang kini menjadi suaminya. Lelaki yang telah membantunya mendapatkan bukti perselingkuhan Ilyas. Ya, dia adalah Albi, seorang polisi yang ditemuinya di desa Jagori beberapa tahun yang lalu. "Sayang, makan dulu yuk. Aku sudah masak kesukaan kamu tuh," kata Nara pada suaminya. "Anak-anak bunda, pintar ya belajar jalannya. Sepertinya tak lama lagi mereka berdua bakal bisa berlari nih, karena didikan sang ayah," ucapnya lagi. Albi hanya tersenyum menanggapi gurauan istrinya. Wanita yang berhasil membuatnya jatuh hati pada pandangan pertama. "Mereka lelaki, sayang. Mereka harus hebat. Jadi sengaja aku didik mereka belajar sendiri. Harus bisa sendiri. Jangan sedikit-sedikit dibantu. Biar jadi pemberani juga seperti ibunya," jawab Albi seraya menyentuh dagu Nara. "Iya, tapi kan mereka masih usia setahun, sayang. Lihat saja, beberapa kali mereka terjatuh dari tadi. Untungnya udah aku pasang pelindung lutut, jadi nggak khawatir cedera ya nak," ucap Nara seraya menggendong satu putranya, sedangkan putra yang lainnya dibawa ayahnya.
Keduanya berjalan beriringan menuju meja makan, meletakkan putra kembarnya pada baby care yang terletak di samping meja. Dengan cekatan, Nara meraih bubur yang sudah disiapkannya dan menyuapi dua putranya secara bergantian. "Sini sayang, biar aku yang suapi. Kamu makan dulu saja," pinta Albi padanya. "Tidak, kamu makan dulu saja, biar anak-anak denganku," jawab Nara. Albi tersenyum menatap istrinya. Pernikahan mereka telah berjalan lumayan lama, tapi rasa cintanya pada Nara masih tetap seperti pengantin baru. "Kenapa? Kamu khawatir anak-anak aku minta makan sendiri?" Kelakar Albi membuat Nara refleks tertawa. Wanita itu mendorong pelan pundak suaminya. "Mana mungkinlah sayang. Andaikan memang iya, Devri dan Jeffrey juga nggak bakal bisa," jawab Nara mengusap sudut matanya yang basah karena menahan tawa. "Ya sudah, kamu makan saja, nanti keburu dingin sopnya," jawab Nara lagi. Albi pun mengangguk. Laki itu mulai menyendok sayuran dan lauk pauk pada piring berisi nasi yang telah disiapkan sang istri. Lantas mulai menikmati masakan yang baginya terasa jauh lebih nikmat daripada masakan restoran manapun itu. Nara sangat bahagia melihat suaminya makan dengan lahap. Karena hal itulah yang membuatnya jadi lebih bersemangat untuk memasak dan mencoba resep-resep baru demi membuat sang suami tersenyum dan makan dengan lahap hasil masakannya. "Sayang, kita jadi ke rumah ibu setelah ini?" tanya Nara. Albi mengangguk, bersusah payah menelan makanannya dan menerima segelas air dari tangan sang istri. Setelah meletakkan gelas di atas meja, Albi menatap istrinya dan berkata, "Nanti Miranda juga hadir. Kamu bilang ingin memberikan baju untuk anaknya. Sudah jadi belikan kemarin?" "Sudah sayang, sudah aku siapin. Nanti kita bawa sekalian kalau gitu," jawab Nara. Mangkuk berisi bubur telah habis. Putra kembar Nara tipe-tipe baby yang gampang makannya. Mereka tak mengenal istilah GTM, gerakan tutup mulut. Apapun yang diberikan sang bunda akan mereka lahap hingga habis tak tersisa. Tentu saja itu karena mereka menurun ayahnya. Putra bunda memang selalu hebat. Nah, sekarang Devri sama Jeffrey main sama ayah dulu ya. Gantian bunda yang mau sarapan, ucap Nara pada dua bayi yang masih tersenyum menatapnya. Albi yang baru saja menyelesaikan sarapannya segera mengajak dua putranya mengobrol, bercerita hal-hal random yang membuat bayi itu tertawa terpingkal-pingkal. Nara merasa sangat beruntung di kehidupannya kali ini. Allah memberinya kesempatan untuk hidup bahagia. Pertolongan itu dia berikan lewat Miranda sahabatnya dan Albi suaminya. Bahkan mertuanya pun sangat menyayanginya. Apa yang tak dimilikinya dulu sekarang telah berada dalam genggaman. Mertua, putra dan suami yang baik dan penyayang. Yang terpenting adalah setia. Nara selalu berdoa agar Albi setia padanya selamanya. Hari Minggu memang hari yang sibuk. Tampak sebuah mobil berada di tengah-tengah lalu lintas yang sedang macet. Di dalamnya sepasang suami istri beserta anak kembarnya. Mereka berdua hendak pergi ke rumah sang mertua menghadiri acara ulang tahun ibu mertuanya itu. "Sayang, kita bisa terlambat ini kalau terus macet begini. Padahal kita berangkat pagi. Kenapa masih bisa kena macet?" keluh Nara pada suaminya. "Ya, namanya juga hari Minggu sayang. Ya sudahlah, mau gimana lagi. Kamu cat Miranda saja sayang, biar bantu katakan pada ibu kalau kita terlambat," jawab Albi kemudian. Lelaki itu menoleh ke kursi belakang. Di sana dua putranya tengah tertidur pulas pada kerset. "Lihatlah sayang, bukankah mereka tampak sangat menggemaskan?" "Aku sayang beruntung bisa memilikimu dan kedua anak kita,"
ucap Albi lagi. Justru aku yang beruntung sayang. Kamu menikahiku dengan statusku yang janda. Bahkan untuk usia, kamu lebih muda dariku. Di sini aku yang beruntung. Kamu tiba-tiba datang mengajakku menikah. Dan satu lagi, ibu sangat menyayangiku. Aku bahkan bisa merasakan kasih sayang seorang ibu setelah ibuku tiada. Nara tampak berkaca-kaca di tengah kemacetan parah. Mereka berdua saling mengungkapkan rasa syukur tak terkira di hati masing-masing. Kamu tahu, aku mencintaimu dari pertama kita bertemu waktu memasang CCTV di rumah kamu siang itu, ungkap Albi, mengelus pipi Nara lantas beralih menggenggam tangannya. Kamu salah, itu bukan pertemuan pertama kita, jawab Nara tersenyum geli. Albi tampak terkejut. Pasalnya, selama ini ia mengira hari itulah kali pertama ia melihat Nara dan langsung jatuh hati padanya. Lantas, kapan sayang? Kamu ingat gak waktu Pak Iman memarahimu sayang di depan rumah Pak Kades? Aku dan Mbak Dara melihatmu waktu itu dan bahkan kamu tersenyum menyapa kami, jawab Nara lagi. Albi tampak mengingat cerita Nara. Setelah beberapa saat lelaki itu tertawa lebar dan berkata, aku ingat sekarang sayang. Hanya saja siang itu hatiku sedang kesal. Jadi benar-benar tak menyadari bahwa ada bidadari di depan mataku. Candanya lagi. Kamu mah kalau gombal selalu nomor 1. Awas saja kalau sampai gombalin cewek lain, seloroh Nara yang kemudian cemberut. Kamu tidak ingat apa yang pernah dikatakan Miranda sayang? Albi menarik dagu istrinya, memaksa wanita itu untuk menatap matanya. Nara bertanya dengan gumaman. Bukankah Miranda pernah bercerita bagaimana kakunya diriku? Aku bahkan tak pernah berpacaran sekalipun. Ibuku sampai-sampai mengira aku ini suka sesama jenis. Nauzubillah. Ibu memang. Albi menggelengkan kepala, merasa geli dengan pemikiran sang ibu. Dan baru kamu yang bisa membuatku jatuh cinta. Setelah melihatmu, aku yakin kamulah takdirku, Nara Ines Muria. Jangan pernah tinggalkan diriku. Kita bersama-sama hingga sampai surganya. Kamu mau kan? Albi mengecup punggung tangan Nara. Sedangkan mata Nara sudah dari tadi berkaca-kaca saat ia mengangguk. Air mata itu juga ikut terjatuh. Albi segera mengusap pipi Nara dengan kedua tangannya. Lantas mengecup mata, hidung, pipi, dan bibir Nara secara singkat. Sungguh suasana yang romantis tengah terjadi di dalam mobil yang terjebak dengan kemacetan lalu lintas. Lalu terdengar ketukan dari luar. Keduanya terkejut saat seorang perempuan berbaju kumal mengetuk kaca jendela mobilnya. Rambut panjang wanita itu tergerai, tampak lusuh dan lengket. Nara sedikit terkejut dan ketakutan. Namun ia merasa tak asing saat melihat wajah wanita di sampingnya itu. Mas, bukankah dia itu Bu Retno, istri Pak Wigno, kepala desa Jagori? Ucap Nara menunjuk wajah wanita yang menempel pada jendela mobilnya. Belum habis rasa terkejutnya saat seorang wanita lain dengan tampilan hampir serupa berlari dari arah belakang Bu Retno. Wanita itu menarik tubuh Bu Retno. Jumi, itu Juminten kan mas? Astagfirullah, apa yang terjadi pada mereka? Nara sangat syok. Dia memandang kedua wanita yang kini berjalan menjauhi mobilnya. Rupanya Juminten sedang berjualan gorengan di pinggir jalan, beralaskan koran. Tampilannya memang sedikit lebih baik dari bulenya. Tapi istri Pak mantan Kades desa Jogori itu kenapa terlihat seperti wanita tidak waras? Sayang, apa kita perlu membantu mereka? Sepertinya mereka hidup susah. Albi ikut prihatin memandang dua wanita yang duduk di samping jalan itu. Nara menggeleng pelan, memandang suaminya dan berkata, aku takut menyinggung perasaannya mas. Tapi jujur, aku sangat ingin membantu Jumi.
Aku sudah tidak marah pada wanita itu. Melihat hidupnya yang sekarang, aku justru iba, jawab Nara kembali meneteskan air mata. Ya sudah, kamu di sini saja, biar aku yang pergi menemuinya. Albi tersenyum hendak keluar dari mobil. Sayang, jangan sampai mereka tahu, pinta Nara. Albi mengangguk dan meninggalkannya. Nara bisa melihat suaminya memberikan beberapa lembar uang berwarna merah pada Juminten. Wanita itu tampak heran, namun tak membuatnya menolak. Diterimanya pemberian Albi, seraya berkali-kali mengucapkan terima kasih pada lelaki itu. Nara semakin terisak melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, dulu Jumi adalah gadis yang baik dan ramah. Jauh sebelum ia menggoda mendiang suaminya. Hanya Bu Retno memang yang sedikit sombong dan pelit pada warga desa. Meskipun wanita itu termasuk salah satu warga terkaya di desa Jogori. Sekembalinya Albi dari tempat Jumi, mobil di depan mereka mulai kembali berjalan, pelan merayap bagai ular. Albi pun segera menghidupkan mesin mobil dan mengikuti jalan kendaraan di depannya. Nara masih melihat Jumi yang terus menatap mobilnya hingga jauh, dan semakin lama tak lagi terlihat olehnya. Makasih sayang, ucap Albi saat mobil sudah kembali berjalan normal. Makasih kenapa? Tanya Nara, mengalihkan atensinya pada sang suami. Makasih karena sudah menjadi orang yang baik, meskipun Juminten sudah sangat menyakitimu. Albi mengusap puncak kepala Nara yang kini telah tertutup hijab. Ya, wanita itu memutuskan untuk mengenakan hijab sejak Albi menikahinya. Nara yang ingin hidup lebih baik dengan cara lebih mendekatkan diri pada sang pemilik hidup. Ah, kamu sayang, aku bukan orang baik. Aku pernah sangat membencinya. Adapun sekarang aku bisa memaafkannya karena mungkin waktu telah menyembuhkan lukaku, jawab Nara, kembali tersenyum menatap sang suami. Albi semakin bangga memiliki Nara. Ia bertekad akan membahagiakan Nara sepanjang usianya. Tak terasa, mobil mereka sudah memasuki gerbang sebuah rumah yang tampak mewah walaupun hanya dari luarnya. Itulah rumah masa kecil Albi. Ia memang terlahir dari keluarga kaya raya. Tapi semua yang dimilikinya kini murni hasil keringat sendiri. Lelaki itu sedikit pun tak pernah memberatkan ibunya. Sang ibu adalah janda kaya. Ayahnya telah lama tiada. Sejak adiknya Siska masih kecil, kini Siska sudah kuliah. Gadis itu pun juga sangat menyayangi Nara. Nara merasa sangat beruntung bisa diterima di keluarga Albi, mengingat dirinya dan asal-usulnya, juga masa lalunya yang kelam. Ibu mertuanya pernah berkata bahwa ia tak bersalah. Hanya saja takdir berkata buruk untuk cerita hidupnya. Kini, biarkan ia memulai takdir baru yang lebih indah bersama Albi, juga keluarga barunya. Nara disambut oleh sahabatnya, Miranda. Wanita itu telah berdiri di depan pintu sejak mobil yang dibawa Albi memasuki halaman rumah sang ibu. Ia sangat antusias melihat kedatangan sang sahabat. Pertemuannya kembali dengan Nara 2 tahun yang lalu, menakdirkannya untuk menjadi saudara sepupu. Sebab ternyata Albi, putra bulenya itu, tengah mencari-cari Nara hingga rela bolak-balik desa Jogori. Bahkan Dara pun tak mengerti di mana Nara tinggal. Nara sengaja menghilang. Kenangannya di desa Jogori bersama Ilyas benar-benar membuat matanya berantakan. Ia hampir gila kalau saja tak berjumpa Miranda waktu itu. Miranda yang kebetulan berprofesi sebagai dokter spesialis kejiwaan yang akhirnya membantunya untuk terlepas dari segala belenggu dalam hatinya. Nara keluar dari mobil, tersenyum memandang Miranda yang berlari-lari kecil menghampirinya. Di belakangnya seorang anak perempuan sekitar usia 7 tahun, tampak cantik dan imut, tersenyum menatap Nara. "Kalian lama sekali, kamu telat bangun ya, Bi?" tuduhnya pada Albi. "Enak aja. Tanya tuh istriku, apa pernah aku bangun kesiangan?" Albi membela diri.
tak terima lantaran dituduh menjadi penyebab telatnya mereka. Alah, boleh bilang kamu itu kalau hari libur sulit sekali bangun. Ya, tapi sekarang udah enggak. Sejak berhasil menemukan sandaran hatiku, aku jadi lebih bersemangat menjalani hari-hari, jawabnya enteng. Nara tersenyum senang mendengar ucapan suaminya, tapi tidak dengan Miranda. Wanita yang kini ikut membantu membawa tas berisi keperluan si kembar itu tampak ingin muntah. Tentu saja itu bercanda. Assalamualaikum, Ibu. Albi memanggil ibunya yang masih asik berbincang dengan orang tua Miranda. Waalaikumsalam, putraku datang juga. Mana cucu ibu yang ganteng-ganteng itu? Tanya Ibu Fatma, ibunda Albi. Nara datang dengan Jeffrey di gendongan, dan Devri duduk di atas stroller bayi yang didorong oleh Miranda. Kedua bayi imut itu rupanya telah terbangun. Ya Allah, cucu Oma. Ayo sini, Oma gendong nak. Tapi satu-satu ya, gantian. Mana bisa Oma gendong kalian berdua. Sini Jeffrey dulu ya. Oma Fatma mengambil Jeffrey dari gendongan Nara. Wanita itu lantas berjalan lebih dulu memasuki rumah, diikuti Miranda, Nara dan suaminya. Setelah bersalaman dengan beberapa kerabat lain, Nara memilih duduk di ruang tamu. Ia ikut berbincang dengan beberapa kerabat lain, larut dalam kebahagiaan. Wanita itu tak sadar jika Miranda mendekati Albi yang tampak asyik menikmati masakan sang ibu. Makan sendiri aja, katanya sayang istri. Kenapa Nara nggak diajak makan? Tanya Miranda. Nara bilang masih kenyang. Kita tadi sudah sarapan sebenarnya di rumah. Nanti dia kalau lapar juga pasti makan sendiri, jawab Albi tersenyum memandang istrinya yang tampak ceria. Ia bahagia menyadari sang istri yang mungkin telah melupakan kejadian beberapa waktu lalu di jalan saat terjadi kemacetan. Bi, kasus di desa Nara jadinya gimana? Masa ditutup gitu aja sih? Kan masih satu yang buronan. Albi menghela napas pelan, menelan lontong sayur yang baru dikunyahnya. Mau bagaimana lagi? Ini sudah 2 tahun sejak kejadian itu. Pihak polisi juga sudah sibuk dengan kasus lain. Meski tetap waspada, tapi kami tidak bisa apa-apa. Tak ada satupun petunjuk tentang satu orang ini. Kamu sendiri gak coba tanya Nara lagi? Mungkin saja dia masih ingat. Mir, kamu sendiri dokternya. Nara baru sudah mendapatkan kedamaian. Aku tak tega jika harus membuka luka lama. Albi masih tetap menatap istrinya. Tak ingin jika wanita itu tiba-tiba mendekat dan mendengar pembicaraan dirinya dan Miranda. Aku hanya takut, Bi. Takut kalau sebenarnya keselamatan Nara terancam. Mau bagaimanapun, pelaku jelas melihat wajah Nara waktu itu. Miranda mengutarakan isi hatinya. Wanita itu menerima coklat dari tangan sang putri. Setelah berhasil membuka bungkus coklat, ia serahkan kembali pada putrinya dan meminta gadis kecil itu untuk kembali bermain dengan saudara-saudara yang lain. Kamu meremehkanku, Mir? Ingat, suami Nara seorang polisi. Aku bisa melindungi istriku, jawab Albi kembali mengaduk-ngaduk isi piringnya. Sombong amat, celetuk Miranda, kesal dengan jawaban sepupunya itu. Hei, kalian pada ngomongin apa sih? Dari tadi sepertinya sangat serius, tanya Nara, yang tiba-tiba berada di belakang mereka. Albi dan Miranda sungguh terkejut. Baru sebentar Albi menatap piring dan Nara sudah berpindah tempat. Biasalah sayang, si manja lagi curhat suaminya, jawab Albi. Lelaki itu sungguh sangat pandai mencari alasan. Memangnya David belum pulang juga, Mir? Tanya Nara. Wanita itu kini mengambil posisi duduk di kursi sebelah suaminya. Belum, Nar. Entahlah, mau sampai kapan dia di sana. Awas saja kalau berani macam-macam. Gak akan selamat dia, gerutu Miranda, diikuti gelak tawa Nara dan Albi. Ketiganya pun larut dalam percakapan menyenangkan. Sedangkan si kembar, putra Nara, masih asik bersama Oma dan beberapa kerabat lain.
seorang lelaki datang mendekat. Dari bajunya bisa ditebak sepertinya ia tukang kebun keluarga Ibu Fatma. "Mas Albi, maaf, ini surat untuk Mbak Nara," ucapnya. Lelaki itu menyerahkan sebuah amplop besar berwarna coklat. "Dari siapa, Mang Asep?" tanya Albi. "Nggak tahu, Mas. Ini pengirimnya kayak kurir gitu, tapi nggak tahu juga ekspedisi apa. Pakaiannya serba hitam, sampai helmnya juga hitam. Mana nggak dilepas lagi. Jadinya saya nggak bisa lihat wajahnya," turut Asep panjang lebar. "Baik, Mang. Makasih ya." "Iya, Mas. Saya pergi dulu. Mari, Mbak Nara, Mbak Miranda." Asep beberapa kali membungkuk badan sebelum benar-benar kembali menuju dapur. "Nara, Nduk, sepertinya Jepri pup ini. Di mana popoknya? Biar ibu gantikan," teriak Oma Fatma. "Iya, Ibu. Sebentar." Nara berpamitan pada Albi dan segera berlari membantu mertuanya untuk menggantikan popok Jepri. Sementara itu, Miranda mendesak Albi untuk membuka surat. Wanita itu beralasan jika misalkan itu hal berbahaya, mereka bisa menyembunyikan dari Nara, dan mengatakan jika isi amplop kosong dan mungkin hanya kelakuan orang iseng. Albi akhirnya setuju. Ia merobek amplop berwarna coklat dan mengeluarkan selebar kertas putih yang mengeluarkan aroma anyir. Albi dan Miranda refleks saling tatap. Lelaki itu segera membuka kertas selagi Nara belum kembali. Ada tulisan di sana, berbunyi, "Hidup kalian tak akan pernah tentram." Albi segera meremas kertas di tangannya. Bahkan Miranda hampir saja muntah. Kali ini ia benar-benar mual, sebab tulisan itu menggunakan darah sebagai tintanya. "Bi, segera simpan. Jangan biarkan Nara mengetahui hal ini." Miranda segera pergi meninggalkan Albi. Wanita itu berjalan meraih air mineral, menatap iba pada Nara yang tampak bahagia bersama mertuanya. Ia tak menyangka garis hidup sang sahabat bisa sesakit ini. Orang tuanya meninggal, meninggalkan banyak hutang. Suaminya berselingkuh dan bandar narkoba yang akhirnya mati karena tangan Nara sendiri. Bayangkan betapa mentalnya dikacaukan oleh keadaan. Pantas saja jika Nara hampir menjadi gila. Albi segera pergi. Ia meraih kotak kayu kecil di dalam kamarnya, lalu meletakkan surat dan menggemboknya, lantas menyembunyikan di bawah ranjang. Rahang lelaki itu mengeras, tangannya mengepal. Siapakah yang berani macam-macam dengan keluarganya? Sungguh, Albi tak akan pernah terima. Ia tak akan tinggal diam. Akan ia pastikan orang itu mendapat hukuman setimpal. Sementara itu di ruang tamu, Nara mendekati Miranda. Wanita itu menatap sang sahabat yang masih terlihat syok. Mendekatinya dan berkata, "Kamu kenapa, Mir?" "Ah, nggak apa-apa, Nar. Hanya perut sedikit sakit. Sepertinya aku terlalu banyak makan pedas tadi. Kamu tahu kan, sambal buatan bule sangat lezat. Aku sampai tak bisa berhenti menyantapnya," jelas Miranda lagi. Nara tersenyum sambil mengelus pundak sang sahabat. "Sayang, kamu dari mana? Aku baru mau tanya pada Miranda." "Oh ya, surat tadi mana?" tanya Nara, matanya mencari-cari di tangan sang suami yang sudah tampak kosong. "Sudah aku buang, sayang. Isinya kosong. Mungkin cuma orang iseng. Kurirnya saja nggak jelas kan?" kata Mang Asep, jawab Albi. Nara merasa curiga, namun ia memilih mengangguk dan mempercayai ucapan suaminya. Jika waktunya tiba, ia ingin mencari sendiri apakah surat itu benar-benar kosong atau memang sengaja dibuang oleh suaminya. Nara merasa ada hal besar yang terjadi. Sikap Miranda juga terkesan takut-takut. Wanita itu lantas berpamitan menemui putrinya yang masih tampak asik bermain boneka Barbie dengan putri kerabat lain. Hari Senin adalah hari di mana semua orang kembali pada aktivitas masing-masing. Para pelajar akan kembali bersekolah. Para pekerja akan kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Begitupun Albi, lelaki itu telah berjalan menuju mobilnya. "Sayang,
hari ini kamu di rumah saja ya. Ada Hendri juga yang akan menemanimu selama aku tinggal kerja. Albi mengelus pundak kepala Nara, tersenyum, lantas melirik Hendri, adik Miranda. Hendri tersenyum dan mengangguk pada dua kakaknya. Sayang, ngapain sih Hendri di sini? Aku kan jadi gak nyaman kalau ada lelaki lain di rumah kita, bisik Nara tepat di telinga sang suami. Aku belum bisa katakan alasannya, Nara. Yang jelas, aku akan bisa bekerja dengan tenang selama ada Hendri di sini. Jawab Albi lagi. Nara sedikit cemberut, lantas kembali melirik Hendri yang kini tengah menggoda putra kembarnya. Baiklah, kamu jangan molor ya, pulangnya. Insya Allah, asalkan nanti gak ada hal yang menghambatku pulang, aku pasti akan langsung pulang. Kamu tahu sendiri kan kerjaku sayang? Albi menggenggam tangan sang istri seakan enggan pergi meninggalkannya. Lelaki itu berjalan mundur dan masuk ke dalam mobil, melambaikan tangan sebelum mobil benar-benar membawanya pergi dari hadapan istrinya. Nara menarik nafas panjang. Setelah memastikan mobil Albi tak tampak lagi, ia pun menutup gerbang rumahnya. Lantas kembali masuk menemui Hendri. Maaf ya Hen, karena Mas Albi, kamu jadi terjebak di sini bersamaku. Entahlah kenapa dengan dia tiba-tiba saja mengkhawatirkan kami. Padahal hari-hari sebelumnya kita juga sudah terbiasa sendiri di rumah. Nara tersenyum memandang wajah adik sahabatnya itu. Sebenarnya Hendrik dulu adalah adik kelasnya di SMP. Hendri dan Miranda selisih usianya hanya sedikit. Lelaki itu suka olahraga, terbukti dari otot tubuhnya yang terbentuk sempurna. Miranda bilang Hendri suka bela diri. Dari taekwondo, pencaksilat, dan judo. Lelaki itu sudah menguasai semua. Sayangnya, ia tak ingin menjadi atlet. Ia hanya suka belajar untuk mengisi waktu luang. Alasannya untuk melindungi keluarga. Gak apa-apa kak, aku juga nganggur di rumah. Bosan juga kadang, jawabnya. Lagian, kamu kenapa sih gak jadi atlet aja? Kamu kan hebat. Nara duduk di samping meja makan. Gak suka aku kak, pasti banyak peraturannya. Dan aku hidup diatur-atur, itu bukan aku banget. Aku suka bebas. Lagian aku belajar seni bela diri juga cuman karena iseng, jawabnya lagi. Kamu ini lucu sekali. Ya, sudah, aku mau mandi dulu ya. Pamit Nara yang kini berjalan menuju kamar. Basi, anak-anak aku tinggal ya mbak, kata Nara pada pengasuh putranya. Iya bu, Asih berlari-lari kecil dari arah dapur. Ia segera mengambil alih si kembar dari tangan pamannya. Hendri pun memilih duduk di teras rumah. Ia sebenarnya heran kenapa kakak sepupunya itu meminta dirinya menjaga Nara selama ia bekerja. Bahkan bayaran yang ia tawarkan sungguh menggiurkan, membuat dirinya tak mampu menolak. Kapan lagi dapat pekerjaan senyaman ini? Kerjanya santai, bisa makan apapun yang dia inginkan karena ini rumah kakaknya sendiri. Tapi gajinya gak main-main memang. Selain bekerja sebagai polisi, Albi juga memiliki beberapa bisnis yang ia kerjakan dengan beberapa pekerjanya. Lelaki itu ulat sejak muda. Ditinggal ayah dari dia masih di sekolah dasar, membuat Albi yang anak tunggal harus menjaga ibunya. Dari situlah Albi banyak belajar tentang bisnis agar bisa memberikan kehidupan yang layak untuk sang ibu. Semilir angin membuat Hendri yang memang kekenyangan akhirnya tertidur pulas di kursi teras. Bisingnya kendaraan di jalanan depan rumah Nara sama sekali tidak dapat membangunkannya. Lelaki itu bahkan mendengkur, membuat Asih mengomel pelan karenanya. Kayak gini kok mau jagain ibu? Ini biarpun gempa juga gak bakalan bangun dia. Wanita itu sibuk menidurkan si kembar. Namun matanya sesekali melirik lelaki yang dengkurannya terdengar seperti kerbau. Sedangkan di dalam kamar, Nara baru saja selesai mandi. Wanita itu tengah mengoleskan lotion pada kulitnya.
Wangi dari lotion barunya ini benar-benar membuatnya rileks. Sejak melahirkan kembar, ia jarang ada waktu untuk memanjakan diri seperti ini. Selama ini, ia nekat akan membesarkan 2 putranya sendiri tanpa bantuan pengasuh. Baru kemarin, Albi tiba-tiba membawa ASih dari rumah sang ibu. Ibu Fatma memang memiliki banyak pekerja. Salah satunya adalah ASih yang memang memiliki pengalaman bekerja mengasuh anak. Dan setiap kali Nara datang ke sana, ASihlah yang ditugaskan mengasuh kembar. Dan Albi meminta ASih ikut bersamanya. Tentu saja ASih sangat suka, karena memang ia sangat suka anak kecil, sedangkan di rumah sang ibu tak ada orang lain selain Ibu Fatma dan beberapa rekan kerjanya yang lain. Nara kembali mengingat ucapan ibu mertuanya yang memintanya tetap tinggal. "Nduk, ibu ini sendirian di rumah sebesar ini. Boya, kalian pulang ke sini saja," ucapnya kala itu. "Nanti, Bu, nanti kami pasti akan kembali ke rumah ini. Untuk sekarang, kerjaan Albi sangat padat dan jarak tempuh ke tempat kerja lebih dekat dari rumah kami yang sekarang," jawab suaminya. "Ya sudah, tapi janji ya, kalian akan pulang dalam waktu dekat." Ibu Fatma memeluk Nara, membuat wanita itu merasa benar-benar sangat disayangi. Nara tersenyum tipis. Hidupnya setahun belakangan ini terasa sangat mulus bak jalan tol. Benar-benar tak ada rintangan sama sekali. Suami tampan yang baik hati, setia dan royal padanya, mertua yang sangat menerimanya, putra kembar yang lucu dan menggemaskan, serta sahabat yang selalu ada untuknya. "Apa enggak apa-apa ya, aku sampai bisa merasa bahagia ini?" gumam Nara saat tangannya hendak menutup botol lotionnya. Suara gawai di atas meja melengking mengejutkannya. Nara mengelus dada seraya meraih HP benda pipih berwarna putih miliknya itu. Satu pesan masuk dari nomor baru. Dibukanya pesan tersebut, dan nafasnya terhenti di kerongkongan. Matanya membola, tangannya bergetar hebat. Sepertinya trauma masa lalu kembali menghampiri dirinya. Sebab pesan yang mengatakan, "Kau sudah terima suratnya, kenapa masih tampak tenang? Sepertinya ancamanku kau anggap angin lalu, Nara. Bersiaplah, mulai detik ini kupastikan hidupmu dan keluargamu tak akan pernah mendapatkan kedamaian." Para pecinta misteri yang berbahagia, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya hanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.